Ayo putra bangsa, harumkan negeri ini, jadikan kita bangga, Indonesia. Jayalah negaraku, tanah air tercinta, Indonesia Raya. Jayalah negaraku, tanah air tercinta, Indonesia. Main tenis saya mulai latihan tahun 2005, mulai latihan tenis. Awal mulanya tuh gimana tuh Pame? Ya awal mulanya kita pernah dilatih sama almarhum Pak Charlie ya. Semua atlet tenis lapangan itu dilatih sama almarhum Pak Charlie, seperti Pak Ade juga, almarhum Pak Charlie. Jadi kita dilatih pagi dari jam 6 sampai jam 5 sore. Kita mulai latihan. Tapi ya karena kita kayak apa sih, kita ada kemauan, pasti ada jalan itu ya. Tapi dulu kita nggak hobi, nggak suka latihan tenis. Karena apa mungkin saya bisa latihan tenis karena kondisi tangan saya kan beda ya. Tapi kata Pak almarhum Pak Charlie, coba aja pasti bisa. Apa sih nggak bisa? Nanti kalau kamu ada kemauan pasti akan bisa. Awalnya susah banget tuh, karena kita kadang-kadang pelatih kita emang kita akui dia orang baik tapi galak juga. Benar, dia tepat waktu tank. Kalau kita terlambat dikit aja kita nggak dilatih, didiamin, kita pulang nggak boleh, seharian kita di lapangan nggak ikut latihan. Memang kita akui almarhum Pak Charlie itu mau jasanya banyak sama kita juga ya. Semua atlet-atlet tenis lapangan almarhum Pak Charlie di Cina ini sudah jadi semua gitu. Itulah suka dukanya sama dia, itu galak banget memang, tapi ya alhamdulillah semua pada jadi semua. Saya di sini tinggal di kantor MPC sini, tapi karena saya Jakarta nyetor kerjaan aja. Oh, itu Jadi kerjaan. kerja di Jakarta, bawa pulang sini kerjain, balik lagi ke Jakarta lagi. Oh, jadi Bapak masih bolak-balik nih Jakarta. Dia 2 minggu sekali nyetor kerjaan. Oh, 2 minggu sekali. Sama anak istri, Pak? Iya, sama. Oke, nginep di Jakarta 2 hari gitu. Oh, gitu. Oh, di sini berarti Bapak tinggal di mes ya? Indonesia. Ya, dulu kita pacaran sama keluarga ini. Pas kita pacaran lama, hampir dari 5 tahun, putus nyambung gitu kan. Tapi ya karena pas itu pas 2011 kita sepakat sama komitmen. Istri pacarku biniku bilang kalau pacaran aja kita nggak mau, bosen, kita bubar aja, kita harus punya komitmen, kita nikah pada tahun berapa gitu. Saya bilang kita nikah tahun 2011 kita akan nikah, walaupun saya nggak kepake jadi atlet, kita nikah. Akhirnya alhamdulillah kita dilirik oleh Jawa Barat untuk masuk Asian Para Games ya, yang di Solo itu 2011. Kita dibina di Solo, alhamdulillah kita dapat meraih 1 emas 1 perak. Juaraan Asia Para Games 2011 di Riau PON 2012 ya, di Riau itu. Nah sekarang kita mau 2016 untuk tuan rumah Jawa Barat. Kita persiapan itu banyak latihan, banyak apa sih namanya, angkas roda juga, pukulan akurat yang kita pelajari itu. Karena Pak Ade ini pelatih, sebagai ketua juga kita sebagai pelatih juga, jadi dia tahu sebenarnya bola yang akan kita kasih yang Pak Ade itu lebih berat memang sih ya, daripada pelatih-pelatih yang lain.
Ketika kita datang dari rumah misalnya jam 7 lah, jam 7 udah nyampe lapangan ya. Kalau kita terlambat 5 menit atau 10 menit kita nggak dilatih. Dilatih. Dilatih kita diam tipe pulang nggak boleh. Malah nggak mau suruh Nggak boleh, liatin. liatin. Terus kita juga latihan males-malesan, suruh kasih bola begini, forehand backhand begini, tapi kita nggak ikutin, kita dimarahin juga sama dia. Karena bola kita pukul nggak kena, karena marahin juga. Juga. Itu emang kadang apa sih, semua atlet ya mungkin ada gondoknya ada enggaknya sama dia, sama almarhum ya. Tapi kan bagi diri kita berpikir kita akan kalau nggak begini kapan lagi kan, harus maju, harus bisa gitu ya. Udah akhirnya kita tekunin akhirnya alhamdulillah gitu. Pemerintah emang kayak apa sih, masalah bonus itu kita dibedakan. Kalau orang normal dulu Asian Para Games 250 ya, Asian Para Games. Terus cacatnya apa, disabilitasnya itu cuma 50. Asian Para Games, peraknya 20 juta. Memang kita ibaratkan orang normal sama orang wheelchair tenis lapangan, kita kan bersatu, lebih berat daripada orang sehat. Kita megang raketnya, dayung kursi rodanya, keringet semua sama. Keringet sama-sama usaha, sama-sama usaha keringet. Cuma perbedaannya cuma orang normal satu pantul, kita 2 pantul. Soal waktu juga. Soal waktu juga. Sama. Kita ya banyak pikiran. Jadi kita bola mau kemana kita roda itu harus angkas, mau arah mana lari bolanya. Lebih berat kalau orang normal kita bayangkan. Karena orang normal ya mungkin 2 tahun latihan bisa, tapi kalau orang roda butuh lama, adaptasi roda juga, cara mukulnya, mana feelingnya belum cepet dapat. Saya dari lahir ya, saya panas dalam, umur 2 tahun saya disuntik, akhirnya lama-lama kaki saya mengecil, akhirnya nggak bisa jalan. Iya, saya udah pernah berobat kemana-mana, udah seluruh Indonesia lah ya berobatnya, sampai ke Lampung, Sumatera, kemana-mana. Tapi saya memutuskan sama orang tua saya pada berumur 12 tahun atau 13 tahun, saya bilang nggak usah ngobatin lagi. Saya bilang buang-buang biaya, rezeki semua mau tentang Allah. Saya udah berhenti berobat, akhirnya saya akan lari ke sekolah. Ada saya lari ke kursus menjahit, alhamdulillah saya bekerja di konveksi di Lenteng Agung. Saya mulai bekerja, akhirnya bekerja sampai waktu dulu saya pernah ikut jual koran juga. Sebelum lamaran masuk kerja belum terima di Lenteng Agung, saya udah jualan koran, belajar jualan koran. Ya, saya tetap semangat, saya juga semangat ya. Untuk anak saya juga, di istri saya juga, saya bekerja keras. Bekerja keras untuk itu ya Pak ya. Oh ya Pak, untuk anak sendiri umurnya berapa Pak? Anak umurnya baru Desember tatanya 3 tahun. Dukanya ya, misalnya ada jenuh juga, males, lapangan, panas, kadang aus apa gimana, makan juga nyari makan jauh juga, jalan ngayu lagi gitu kan. Gitu ya, karena teman-teman banyak kan pada kabur, pada menghindar gitu, kadang sering pada bolos ke latihan, kadang ya akhirnya kita juga nggak pernah bolos. Akhirnya mereka yang bolos akhirnya sampai sekarang dia nggak pernah masuk internasional, walaupun nasional, walaupun internasional. Oh, jadi yang malas dia nggak akan berkembang ya Pak ya. Iya. Yang semangat terus maju ya Pak ya. Kayak Bapak ini. Kalau roda Madain Indonesia ditaruh di lapangan nggak ketiup angin, tapi kalau Madain luar ditaruh di lapangan ketiup angin jalan. Saking entengnya. Saking entengnya. Ngayu kayak enak, ngayu nggak cuma satu ayu begini udah jalan. Kalau kita harus begini, gitu. Harus 2 kali tenaga, mungkin 3 kali tenaga mungkin. Jadi dari fasilitas juga bisa lebih memajukan. Oh iya, memajukan. Jadi ya lebih bagus sih, misalnya roda tuh pengaruh juga.
waktu Asian Para Games saya pakai roda ada di Indonesia yang roda paling berat ya. Kebetulan lawan kita itu paling berat. Lawan kita itu baru mulai latihan, kelasnya beda ya kan ya. Kita namanya kelas kuat. Ya kelas kuat itu bukan kelas kuat yang lemah tangan. Kebetulan kita dia ketemunya Malaysia sama Thailand. Nah, Thailand itu baru belajar 6 bulan. Baru belajar 6 bulan sama Thailand. Tapi rodanya udah canggih. Udah enteng ya. Enteng, tapi ya kita udah keteteran memang sih, udah keteteran. Alhamdulillah kita punya ilmunya, kita diberikan sama Pak Charlie. Kita digembleng juga di Solo, dikasih bola kiri kanan, alhamdulillah bisa dapat. Ya, pertama kan kita dulu sedih juga ya. Sedih pertama kan dulu kita masuk DKI ya. 2008 itu PON di Palembang. Palembang ya? Ya Palembang. Kita masuk DKI. Akhirnya kita sering latihan tiap hari latihan. Pas begitu 2008 pas ada tes langsung besok mau berangkat ke Palembang, masuk mes asrama atlet di Pasar Minggu Ragunan. Kita sama ketua nggak boleh berangkat. Katanya mengurangkan kuota. Oh, kuota. Akhirnya kita nggak terima. Kita baju udah siapin, tas udah siapin semua, kita siapin. Akhirnya kita nggak jadi berangkat. Kita alasannya bilang Pak Tajur nggak apa-apa Pak, saya nggak berangkat juga. Akhirnya nggak ada berangkat. Akhirnya kita nggak patah semangat, tetap latihan. Walaupun kita nggak berangkat ke Palembang, tetap kita latihan. Akhirnya saya latihan di ketemu Pak Ade. Cuma satu tim ya sama dia, sering latihan. Nah, udah Min ikut Bogor aja. Siapa tahu rezeki kamu di 2011. Udah akhirnya saya latihan terus. Saya di tim Jawa Barat ngelirik saya, pakailah saya. Alhamdulillah nggak lari ke DKI. Ke Jawa Barat. Tapi alhamdulillah masalah Jawa Barat emang kita akui lebih bagus. Masalah keuangan juga ada, uang pelatihan, ada. Diperhatiin Jawa Barat. Bagus. Kalau atlet itu kan ada pensiun, kalau udah tua kan nggak mungkin jadi atlet lagi kan. Kalau pemerintah memperhatiin bonus yang pernah mereka dapat tuh gede, kan bisa buat tabungan buat buka usaha, kan ada gitu buat kedepannya gitu. Kalau bonusnya segitu-gitu aja, kita nyari apa sih namanya buat makan itu nggak habis kan gitu. Kalau itu kan kita buat usaha, buat apa gitu, ada bonus gede gitu. Tapi kalau bagi kita orang dengan disabilitas sih jangan sampai begitu ya. Kita ada kemauan pasti kita aja. Kayak kita juga sama, kita juga buka jahitan di rumah, di kontrakan. Jadi kita nggak bukan atlet tenis aja ya. Kita ada kesibukan sehari-hari. Tapi kalau mungkin mereka itu lebih dapat pendapatannya mungkin ya. Karena orang mengasih 1.500, 1.000 pinggir jalan. Itu kan apa sih namanya, bikin ketagihan ya. Kebiasaan ketagihan akhirnya malas sih bekerja. Iya. Gitu, jadi malas. Kalau kita kan apa sih mau bekerja ya yang apa yang kita kerjakan, yang penting halal, yang penting kita jangan sampai pinggir jalan. Anak-anak muda jangan malas-malesan ya, pasti kalau masih waktu masih panjang, bekerjalah kerja keras, masa depan dipandang depan mata. Biar saja ku tak sehebat matahari.
Ketua. selaku Ketua NPCI Kabupaten Bogor, juga sekaligus pelatih tenis kursi roda. Saya mulai berkecimpung di tenis kursi roda ini sejak tahun 97. Jadi sekarang sudah berjalan kurang lebih 18 tahun. Suka dukanya itu jadi begini. Dulu tempat latihan saya tidak di sini, ada di sebelah Rumah Sakit Fatmawati, itu di daerah Cilandak sana. Jadi berjarak tempuh sekitar 2 jam dari sini. Itu yang sangat dirasakan kesulitan saya pada saat berlatih itu berlangsung kurang lebih selama 10 tahun. Jadi dari Bogor ke Fatmawati, Rumah Sakit Fatmawati. Jadi selama 10 tahun itulah saya berjuang, yang mana berjuang untuk bisa menguasai tenis kursi roda ini. Dan dalam perjuangan itu, dalam perjalanan waktu dengan rentang waktu selama 10 tahun itu jelas banyak sekali suka dukanya. Saat itu sekitar bulan Mei 97 itu ada seorang praktisi tenis kursi roda. Beliau sekarang sudah almarhum, bernama Charles Rampen. Jadi saat beliau datang, saat itu saya masih tinggal di Panti di Cipayung. Itu beliau memperkenalkan olahraga tenis kursi roda kepada kami. Ya, dari perkenalan itu timbul animo saya dan teman-teman di Panti untuk belajar tenis kursi roda. 4 bulan kemudian, 4 bulan kami belajar, kami sudah ikut turnamen di kota Surabaya. Bulan November, 10 November, Hari Pahlawan, memperingati Hari Pahlawan di Surabaya. Jadi saat itu bulan November kita sudah mulai ikut di sana. Nah, sejak itulah sampai dengan saat ini saya rutin menekuni olahraga tersebut. Sampai dengan saat ini, ketika sekarang saya sudah beralih profesi menjadi pelatih. Dari pemain ke pelatih ya Pak ya. Sudah ketika saya memutuskan di tenis lapangan, ya sudah tenis lapangan itu saat itu kan karena memang belum ada nomor pertandingannya di tenis kursi roda, maka yang ada adalah tenis meja kursi roda. Itulah saya ikut dan ternyata alhamdulillah juga berhasil juga. Dan ini bisa dijadikan satu peluang bagi atlet difabel untuk mencari jati diri, mencari penghasilan, dengan catatan ditekuni secara serius. Karena bidang apapun kalau nggak ditekuni secara serius ya nggak akan jadi. Jadi perempuan istri aja nih yang paling kuat memang mentalnya saat itu. Saat udah mulai ini sempat ikut ke Jurnas di Medan. Itu tadi medalinya itu yang ini 4 nih Medan. Oh, ini tahun ada tahunnya nggak? Tahun 2001. Iya, tahun 2001. 2001 ya, benar. Benar. Itu jadi 2001 itu kita ada ke Jurnas di Medan. Istri masih ikut itu. Nah, pada saat mulai hamil anak pertama ini sampai dengan anak kedua usianya 3 tahunan itu vakum dari kegiatan tenis istri. Nah, mulai itu ya kemarin 2013
September 2013 itu baru mulai lagi aktif. Sampai sekarang. Jadi berjalan 2 tahun nih sekarang. Ini piala ada 4. Mhm. Punya bapak 2, punya ibu 2 nih. Saya 3. Oh, bapaknya Ibu 3, 1. ibu 1. Iya. Oh, kirain 2 sama-sama 2. Ini tunggal semua apa, Pak? Tunggal, ganda, Ganda, terus tunggal, ganda, campuran. campuran. Nah, ya dengan istri. Nah, Oh, ini dengan istri. Oh, jadi istri 1,5 nih apa ya hitungannya ya? Bapaknya 2,5. Kalau ini tunggal. Enggak, ini kan saya tunggal. Iya. Ini ganda. Nah, ini Nah, campuran. ini yang 2 ini ganda campuran. Oh. Kan dapat 2. Oh, dapat 2. Oh iya, ha. Saya dapat, istri dapat medalinya itu. Ini di Kemayoran kalau nggak salah ini. Ah, ini kalau di final ini 2000 berapa sih? 2008 ya. Ini 2006. Itu 2008. Ini 2008. Iya. Oh iya 2008 Yang 1 dua-duanya ya. ganda, yang 1 tunggal. Ah, ini kalah di final saya nih. Ya tahun-tahun segitu masih inilah. Tahun apalagi 2005 2006 ya itu saya yang jadi juara nasional itu. Ini Tahun mas 2005 pertama apa gimana, 2006. Pak? Gimana? Ini mas pertama apa enggak? Bukan, mas pertama tahun 98 saya. Oh, 98. 98. Ada di mana tuh, Pak? Itu di Di Pajang ya? di Pajang. Oh. Medali yang pertama saya dapat dan langsung medali emas saat itu. Ih. Langsung bangga. Jadi saya kan mulai belajar Juli 97 ya. Iya. Nah, Desember 98 berarti artinya 1 tahun 5 bulan kemudian yaitu medali emas itu yang paling atas sendiri tadi. Ya artinya kalau seperti itu ya itulah medali emas yang pertama yang saya dapat gitu. Medali pertama sekaligus medali emas pertama. Jadi pertama saya ikut langsung itu. Langsung dapat emas.